pagi Bapak, saya atas nama Mardia Story, kelas A reguler sore semester 7, ingin menjelaskan tentang review buku pertama yang berjudul Dimensi Budaya Perdamaian, Desentralisasi dan Rekonsiliasi di Indonesia, yang tugasnya berasal dari sosiologi konflik. Yang di bagian pertama adalah pergantian budaya yang muncul dalam riset perdamaian. Penelitian dapat menghasilkan penelitian perdamaian yang selama ini didominasi oleh ilmu politik, hubungan internasional ataupun hukum. Keadilan, transisi dan rekonsiliasi atau kekeliruan, keadilan dan kebenaran. Dengan menjelaskan tatanan hukum pada apa yang sering irasional atau kekuasaan didorong, meskipun mungkin komunitas internasional berusaha untuk menggunakan pengadilan pidana untuk menahan dan mencegah kekerasan dan untuk menemukan kebenaran tentang peristiwa tertentu dan untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah keadilan transisi. Keadilan transisi umumnya dipahami sebagai upaya untuk mengatasi akibat dari dalam banyak kasus di dalam negara bagian kekerasan massal, otoritas rezim tarian atau despotisme, dan dengan demikian mendorong transisi menuju keamanan dan perdamaian dalam masyarakat yang terpecah. Itu menurut Berkeley Zistel 2008. Yang berikutnya itu keadilan liberal. Sejalan dengan tipe keadilan transisional, kerangka perdamaian muncul pada pertengahan 1990-an yang mengasumsikan transformasi 3 kali lipat menuju perdamaian, demokrasi, dan ekonomi pasar adalah memimpin proses penguatan diri menuju pembangunan berkelanjutan. Menurut Curtin Batch 2007. Dan menganggap ini demokratisasi dan liberalisasi pasar sendiri merupakan sumbernya perdamaian. Itu menurut Siram 2007. Mengkritik paradigma internasionalis itu, Siram menunjukkan bahwa banyak negara yang muncul dari konflik hampir tidak memiliki pengalaman dengan ekonomi pasar atau demokrasi atau demokrasi. Yang selanjutnya, sedangkan orang-orang di tingkat lokal, mereka yang biasanya paling terpengaruh oleh konflik kekerasan itu, dalam fokus dianggap sebagai agen pembuat onar. Mereka sering terlihat tidak mampu memulai proses perdamaian dan menjelaskan konflik dan jadi andalan bantuan dari luar. Warga lokal ditolak agen dan depolit pada saat yang sama. Richmond 2009-325 berpendapat lokal biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah homogen dan lainnya yang tidak teratur, yang kebutuhan untuk menggambarkan sebuah
liberal standar. Dan selanjutnya ada di keadilan retributif dan restoratif. Dalam bagian ini membahas tentang yang paling menonjol adalah perlunya membedakan antara retributif dan keadilan restoratif. Padahal biasanya pengadilan dan pengadilan pidana berdasarkan model keadilan retributif dan mencari kesalahan dan sanksi untuk pelaku individu. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk memulihkan hubungan sosial dan mengintegrasikan kembali masyarakat yang terkena dampak cambuk atau kekerasan, termasuk korban dan pelaku. Sebuah retributif belaka pendekatan keadilan tidak hanya bermasalah dari peradilan tradisional perspektif seperti dibahas lebih rinci di bawah, tapi juga dari sudut pandang filosofis yang digariskan oleh orang-orang yang berpikiran etnografis. Dan selanjutnya di bagian kedua yaitu desentralisasi, revitalisasi, dan rekonsiliasi di Indonesia. Resolusi konflik dan pemulihan kerukunan sosial di Indonesia, di mana hukum adat dan akar rumput sangat menonjol untuk dibawa ditahan perkembangan saat ini dengan lebih baik dan untuk mengkontekstualisasikannya dengan baik dalam perdamaian yang lebih umum dan kebangkitan perdebatan tradisi, terutama karena tidak adanya alat pengintaian nasional yang penting di Indonesia seperti penegakan hukum atau penyembuhan. Itu dengan mencari dan mengatakan kebenaran adalah penting untuk melihat mikropolitik rekonsiliasi di komunal antar konflik di antara rekonsiliasi di komunal antara komunal level menurut Thorndon 2007. Namun karena keunggulan yang tampak kekerasan dan konflik di Indonesia, yang paling menonjol adalah pembantaian pada tahun 1965, invasi Timur tahun 1975, penindasan orang Papua, perang panjang di Aceh, dan banyak konflik lainnya. Yang ketiga yaitu tentang konflik dan pembangunan perdamaian di Maluku. Perkelahian antara geng sering terjadi seperti halnya kejahatan yang karena agama, korban, atau pelaku dapat langsung mengambil nuansa komunal. Semua orang juga tahu di mana perbatasannya adalah antara komunitas Muslim dan juga Kristen. Publik sekolah sebagian besar dipisahkan, di mana kedua kelompok itu bercampur di negara bagian universitas, pemerintah, dan berbagai pasar besar. Ada obsesi dengan keseimbangan komunal. Berikutnya konflik Maluku, perang atau provokasi agama. Sesuatu akan mengudara di Maluku sekitar Natal pada tahun 1998 dan Idul Fitri pada tahun 1999. Mereka kebanyakan orang tidak bisa mengartikulasikan apa ini dulu. Sampai saat ini kedua cara keagamaan tersebut
diambil sebagai kesempatan oleh umat muslim mengunjungi teman-teman Kristen dan sebaliknya untuk merayakan bersama. Kunjungan timbal balik seperti ini jarang terjadi pada tahun 1998. Namun semuanya masih dikejutkan dengan ledakan kekerasan massal yang terjadi saat Idul Fitri pada tanggal 19 Januari 1999. Konflik yang berlangsung lebih dari sekedar 4 tahun menelan ribuan nyawa, menghasilkan ribuan pengungsi, dan menyebabkan kerusakan substansial terhadap infrastruktur agama, sipil, dan pendidikan struktur. Karena banyak pengacara dan hakim melarikan diri dari daerah tersebut, penegakan hukum tidak terjadi. Saat pasar dihancurkan atau ditutup sebagai transportasi biaya meningkat tajam, dan bank hanya beroperasi dalam metode darurat atau ditutup turun ekonomi. Maluku hampir macet. Satu-satunya pengecualian adalah ekonomi perang yang berkembang pesat, yang membuat sejumlah orang mendapat keuntungan besar dari pembangunan kembali rumah, pembangunan kembali seluruh desa, pembangunan jalur dan sarana perjalanan alternatif untuk transportasi melalui laut dan bukan jalan darat. Untuk menyebutkan bahwa beberapa contoh merupakan faktor paling penting dalam perpanjangan perang. Selanjutnya ada di bagian nomor 4. Rekonsiliasi dan kebangkitan tradisi ekonomi, ikatan keluarga, dan saling ketergantungan lainnya, di mana hubungan adat hilang seperti antara Karin dan tetangga muslim Hatu Haba village Palau. Mereka harus ditemukan atau lainnya ikatan tradisional harus dibangun kembali. Sebelumnya saling ketergantungan dalam berbagai sektor. Akibat konflik angkutan umum dipisahkan dan orang hanya bisa melewati wilayah agamanya sendiri seperti jalur darat tadi. Karena sering tidak tersedia, orang harus beralih ke transportasi melalui laut, yang membuat biaya transportasi meningkat pesat. Karena tidak ada pihak dalam kontrafik mampu melakukan ini dalam jangka panjang, orang-orang memikirkan strategi tentang cara menghindari pembatasan ini. Misalnya pengemudi kendaraan berubah ketika mereka melintasi perbatasan. Ini diperbolehkan untuk jenis tertentu. Pencampuran antar agama membuat orang sadar akan penderitaan satu sama lain dan berkontribusi pada rekonsiliasi. Yang selanjutnya ada nomor 5, yang membahas tentang penemuan kembali tradisional kepemimpinan. Pendirian MLM merupakan upaya yang sangat besar dan memiliki potensi untuk menjadi agen perdamaian penting di Maluku. Antusiasme yang besar bagaimanapun perlu dimasukkan ke dalam perspektif. Dalam bab ini membahas beberapa masalah yang akan menentukan prospek dan keberhasilan perusahaan dewan yang baru dibentuk. Proyek MLM bermasalah mengingatnya memperebutkan tradisional yang cukup bergolak dan kompleks sejarah politik daerah tersebut dan posisi raja serta luasnya wilayah Maluku dan keagamaan perwakilan budayanya. Yang ke-6 yaitu masyarakat asli, migran, dan pengungsi, bentrokan individu dan hak asasi manusia budaya.
Selanjutnya ada di hak asasi individu dan kolektif internasional, tingkat nasional dan juga lokal. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, penekanan ditempatkan pada budaya dimensi hak asasi manusia bukan sebagai hak individu, tetapi sebagai hak yang kolektif dan khususnya tentang hak adat yang disebut generasi keempat. Penegakan hak asasi manusia, salah satu pencapaian baru yang luar biasa adalah adopsi draft deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat dalam UNDRIP pada tahun 1994 oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 13 September 2007 dengan mayoritas 143 suara mendukung, 4 menentang dan 11 absen. Terlepas dari hak masyarakat adat untuk penentuan dan otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan internal dan lokal mereka. Pasal 3 dan 4 UNDRIP menekankan mengukur hak mereka untuk mempraktikkan dan merevitalisasi tradisi budaya mereka dan bea cukai. Pada pasal 11 untuk memelihara, mengontrol, melindungi dan mengembangkannya warisan budaya, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Lanjut yang ketujuh, refleksi penutup menuju sebuah antropologi perdamaian baru. Dengan latar belakang bab dan buku akan ditutup beberapa refleksi kritis tentang revitalisasi dengan meletakkan konsep keadilan dan kebenaran ke dalam perspektif lagi dan dengan mengembangkan gagasan untuk antropologi perdamaian baru. Adaptasi dan penemuan kembali seharusnya untuk mengatasi dan mengubah batasan kebangkitan tradisi oleh mentransfer konsep tradisional seperti Pella dan Stoicisme yang lebih tinggi ke tingkat dan membuat mereka cocok dengan populasi yang heterogen dengan bervariasi sukses sejauh ini. Sekian penjelasan tentang buku review pertama dari Sosiologi Konflik. Terima kasih sebelumnya, Pak.